Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendran Saputra. Di video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial Microsoft Excel tentang data source, ya, sortir dan filter. Kalau melihat data seperti ini, nah tentunya kita akan terbayang bagaimana cara pengolahan atau ingin mendapatkan kesimpulan data yang bisa kita sajikan untuk kebutuhan kerja kita, laporan kita, atau hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh organisasi tempat kita bekerja. Nah, tentunya kita butuh tools atau menu yang dapat mengolahnya secara dinamis dan fleksibel. Nah, bagaimana kelanjutannya? Silakan simak pada video berikut ini. Kita mulai. Nah, di sini saya sudah siapkan data pengolahan ya yang sudah saya jadikan sampel untuk kasus penjelasan ini, di mana data yang akan kita olah ini banyak sekali bagian-bagian kolom yang punya arti untuk bisa disajikan, ya, seperti departemen. Nah, departemen ini ada banyak departemen yang ingin kita ketahui siapa saja orangnya, gitu ya, siapa saja karyawan yang masuk departemen ini. Kemudian kotanya, ya, kota asal. Di sini sudah ada tingkatannya lagi, ada departemen dari, contoh misalnya dari pemasaran. Nah, yang berasal dari Jakarta siapa saja. Departemen pemasaran yang berasal dari Surabaya siapa saja. Kemudian pendidikan. Nah, di sini ada pendidikan, ada S1, SMA, S2, dan seterusnya. Nah, tentu kita ingin mendapatkan hasil data yang bisa disajikan secara banyak, ya. Kita bisa menyajikan, oh mana nih departemen yang berasal dari pemasaran tapi pendidikannya SMA, mana nih karyawan yang berasal dari kota Bandung tapi pendidikannya S1, nah dengan total gaji sekian. Nah, tentunya kita butuh tools yang dapat membuat ini menjadi lebih mudah. Nah, kalau kita urut sendiri atau kita ambil datanya sendiri-sendiri, tentu ini akan membutuhkan waktu yang lama. Kalaupun datanya sedikit, oke lah ya. Tapi kalau datanya sudah ratusan atau ribuan, nah ini akan merepotkan kita dalam pengolahan. Nah, di Excel itu ada menu yang sudah disiapkan bagi kita. Yang di bagian menu ribbon ini ada namanya menunya data. Nah, di sini ada yang namanya sort and filter. Ya, sort and filter. Jadi kita akan menggunakan tools ini dalam pembahasan ini, bagaimana cara memanfaatkannya. Nah, ada sort, ada langsung di sort ya, berdasarkan dari huruf yang terkecil ya sampai yang dari huruf yang terbesar dan terkecil dan sebaliknya. Kemudian ada sort menu ya. Nah, kita bisa pilih mana yang kita mau sortir. Kemudian juga ada filter. Nah, filter ini akan menyaring data sesuai yang kita inginkan. Nah, caranya kalau datanya seperti ini, kita perlu melakukan yang namanya seleksi header ya. Nah, jadi kita misalnya seleksi yang ini, yang tanda saya kasih merah ini, kita tandai saja judul kolomnya. Kemudian kita pilih yang di bagian sorts. Nah, untuk pilihan yang sorts A to Z, sort Z to A, ini tidak bisa langsung kita gunakan. Karena apa? Ini kalau kita gunakan akan jadinya seperti ini. Datanya akan langsung terurut, tapi headernya akan berpindah. Nah, ini akan merepotkan. Jadi ada hal-hal yang bisa digunakan langsung dengan pilihan icon ini, ada yang tidak. Ya, kalau datanya seperti ini tidak bisa ini kita gunakan. Yang sangat bagus yang kita gunakan adalah menu filter. Nah, jadi sini ada filter. Nah, disinilah kan kita manfaatkan fungsinya. Kita klik. Nah, sehingga nanti akan muncul tanda panah ke bawah, ada tombol seperti ini. Nah, ada tombol ya seperti ini, semuanya akan muncul tombol. Nah, disinilah sortir yang sangat fleksibel itu yang bisa kita manfaatkan. Misalnya kalau sudah kita aktifkan filter, nah di sini kita bisa misalnya yang untuk nama, misalnya kita ingin mengurut berdasarkan nama. Nah, kalau nama di sini yang terurut ini berdasarkan nomor saja. Kalau nama ini sudah acak ya. Nah, kalau kita ingin urut, kita bisa lihat di sini pilihannya sort A to Z. Jadi pilihannya memang harus di dalam filter.
Nah, coba A to Z. Nah, sehingga yang kita centang tadi atau kita pilih tadi sudah berdasarkan nama dan yang lain mengikuti. Jadi data kita tidak akan kacau, ya, karena dia ada kaitannya dengan kolom lain. Jadi nggak bisa dia sendiri saja. Jadi harus membawa kolom yang lain. Seperti yang kita lihat di sini nomor. Tadi huruf A itu Adam. Nah, itu dia ada di urutan nomor 6. Sekarang kalau kita berdasarkan abjad nama, nah dia menjadi nomor 1. Nah, kalau kita kembalikan, kita bisa ambil yang nomor, kita urut lagi small to large. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia kembali lagi normal dan kita bisa kembalikan seperti itu. Ya. Jadi kita ulang lagi, kita ekspor lagi kemudahannya. Itu berdasarkan abjad ya. Kemudian untuk pilihan lain, nah, misalnya kita pilih yang di departemen. Ya, kalau untuk sort A, sort ini juga udah jelas ya. Nah, di bagian bawah, di sini kita bisa melihat pilihan data kolom, berarti ini departemen. Jadi kita bisa melihat berapa sih departemen yang ada di dalam kolom tersebut. Ternyata departemennya ada 3, keuangan, pemasaran, produksi. Jadi kita tidak perlu repot untuk melihat ini satu-satu, ini mana lagi, departemen apa lagi, ya kita nggak perlu repot lagi. Jadi kita ketahui aja di sini berapa sih departemen yang ada di sini, karena di sini sudah terdistribusi ke karyawan-karyawan. Nah, kita bisa melihat ada berapa macam departemennya. Berarti ada 3. Begitu juga dengan kota. Nah, kota ini juga kita bisa lihat. Nah, kota ada 4. Bandung, Denpasar, Jakarta, Surabaya. Jadi ada 4 kota. Nah, kemudian juga pendidikan. Pendidikan kita bisa lihat itu juga ada 3. S1, S2, SMA. Jadi kita sudah pastikan pilihan dari departemen ada 3, kota ada 4, pendidikan ada 3. Jadi kita sudah tahu ya pilihan dari data tersebut. Nah, kalau untuk gaji, kita juga bisa ketahui mana gaji yang terendah dan tertinggi. Kita lihat di sini. Ya, nah di sini gaji terendah itu 750.000. Nah, gaji tertinggi itu 3.755.000. Nah, ini salah satu fungsi yang bisa kita manfaatkan dari filter tersebut. Jadi kita bisa tahu mana item data yang ada di dalam kolom ini. Nah, sekarang kita coba sortir dia menggunakan filter tadi, misalnya di sini departemen. Karena di sini pilihannya tercentang select all, artinya semua departemen muncul. Nah, sekarang kita inginkan supaya tampil yang departemen keuangan saja. Siapa sih yang karyawan yang departemen keuangan saja. Jadi yang lain kita hilangkan centangnya. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga data yang muncul, nah ini dia. Jadi ada berapa karyawan ya? 8 karyawan yang berasal dari departemen keuangan. Ya. Nah, kalau kita pingin sortir lagi, di sini ada kota. Kita pingin yang dari departemen keuangan ini dilihat dari kota Bandung misalnya. Jadi semua ini yang keuangan ini kotanya ada beberapa nih, ada Bandung, ada Jakarta, ada Denpasar, ada Surabaya. Nah, kita pingin sortir lagi dia. Siapa sih yang departemen keuangan yang berasal dari Bandung? Nah, kita pilih filter kota. Kita pilih filter kota. Jadi yang tercentang hanya Bandung saja. Nah, berarti ada 3 orang ya. Dia departemen keuangan, kemudian berasal dari Bandung. Nah, ini yang salah satu data yang bisa kita sajikan nanti ke pimpinan ya, atau ke kebutuhan kita untuk melaporkan atau presentasi data ke instansi ya. Jadi kita bisa lebih dapat menampilkan atau menyajikan data ini dengan mudah ya. Jadi kita sudah langsung tahu berapa sih data-data yang ada di sini. Nah, itu salah satunya. Atau kita coba contoh lain. Kita kembalikan normal dulu. Jadi kalau kita melihat mana yang sudah terfilter, lihat tanda yang ada di sini. Nah, tanda filter, ada tanda filter di sini. Kalau ini masih tanda panah. Nah, kita kembalikan, kita select all lagi. Kemudian ini kita select all lagi. Oke. Nah, sudah kembali normal. Nah, misalnya kita pilih tadi filternya departemen. Ya, kita maunya yang berdasarkan pendidikan. Ya, kita sortirnya yang paling ujung saja, pendidikan. Kita pilih di sini. Nah, di sini misalnya pendidikan ada 3. Kita pilih yang pendidikan S2 saja. Klik OK. Nah, sehingga muncul ini ada 5 orang. Jadi ini semuanya berdasarkan
S2. Jadi induknya S2 di sini. Ya, terfilter ada dapat 5 orang. Jadi kita bisa sampaikan nanti karyawan yang pendidikan S2 ada 5 orang di sini. Inilah gaji-gajinya. Nah, kalau kita mau sampaikan lagi S2 yang dari departemen pemasaran, ya udah kita filter di bagian departemen. Nah, pemasaran. Jadi kayaknya di bagian departemen yang S2 hanya 2 departemen yang ada, ya. Nah, itu pemasaran sama produksi. Kita mau pemasaran saja, oke. Nah, muncul 4. Nah, jadi untuk data ini sudah kita bisa lakukan pencetakan atau print, ya, sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi sajian data yang sudah kita tampilkan ini seperti ini, pendidikan semuanya S2, departemen pemasaran. Nah, ini kita bisa langsung print, ya. Kita pilih file print di sini. Nah, kita cetak dan kertas, nanti kita bisa sajikan, kita berikan laporan kepada pimpinan kita, sehingga ini lebih dinamis, ya, data kita lebih mudah dibaca dan kita pun bisa menjelaskan secara detail dan terukur, ya, dari sajian data-data ini. Nah, apabila ini kita mau kembalikan lagi ke seperti semula, ini bukan hilang, ya, jadi dia terhidden karena terfilter. Jadi kita bisa kembalikan lagi memfilter ini dengan mengklik select all lagi. Jadi kita pilih yang tanda ini yang difilter, kita pilih select all lagi, ya, ini kita pilih select all lagi. Nah, sehingga datanya muncul lagi seperti data awal. Jadi data tadi tidak mengganggu, ya. Jadi kita bisa menyimpan data ini dengan sebaik-baiknya. Jadi semua sajian tadi adalah bentuk hasil, ya, pengolahan yang kita inginkan, ya. Mungkin demikian tutorial yang bisa saya sampaikan, ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.